Sejak kecil, kita diajarkan untuk menghargai orang lain, bertegur sapa, dan menghormati mereka yang lebih tua. Tidak membeda-bedakan satu sama lain, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita juga diajarkan untuk melindungi mereka yang lemah dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi, sama seperti kita. Tapi setelah kita tumbuh dewasa, tanpa kita sadari prinsip-prinsip itu perlahan kian memudar. Selamat malam, debat Ada Apa Berita hadir kembali menjumpai Anda, dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai... Malam Anda menyaksikan debat, saya Alvito Dinova Ginting. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk membahas dialog mengenai topik dari kontroversi pengosongan kolom agama di IKTP, menjalankan ibadah bagi seorang muslim dan non-muslim itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin agama Wahyu dan agama lokal ini akan berbeda kalau kita pakai definisi agama Wahyu, karena agama lokal memiliki juga definisinya sendiri. Tapi percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa itu udah ratusan tahun, ribuan tahun sebelum agama asli datang. yang namanya aliran kepercayaan itu kan beragama. Kepercayaan tadi, seorang penganut Sunda Wiwitan misalnya mengatakan dia kesulitan untuk mendapatkan ijazah, kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, kesulitan untuk menikah gitu. Jauh sebelum peradaban modern diciptakan dan negara ini berdiri, mereka telah menciptakan peradabannya sendiri. Suku Baduy, sekelompok masyarakat adat yang tinggal di perbukitan Kanekes, Lebak, Banten. Masyarakat Baduy bahagia dalam kesederhanaan. Mereka menerima dan melayani tamu layaknya saudara, tanpa memandang latar belakang suku dan agama mereka. Semua diperlakukan sama. Kepercayaan masyarakat Baduy yang luhur menjamin itu semua. Sayangnya kepercayaan tersebut justru belum diakui oleh pemerintah kita. Agama orang Baduy yang disebutkan Selang Wiwitan. Selang Wiwitan itu Nabi Adam. Kepercayaan yang memang seperti Gusti dimasuki Allah yang kawasa, kanu nyiptakeun bumi, langit, dan manusia. Ada lagi yang disebutkan ibadah. Ibadah itu kan sebagai kekeruhun ka Gusti Masuci Allah yang kawasa, seperti berdoa, meminta-minta ada keselamatan, meminta sibatna ada keamanan, keumanan itu negara maupun agama harus tetap, harus teguh, negara harus kuat. Itu dilakukan tiap bulan ada aturan-aturan yang upacara masalah pada kolot itu. Memang kalau yang untuk kepercayaan yang tantangannya begini, kalau yang misalkan dia tidak mampu satu mempertahankan adat, sisi adat orang Baduy, itu dia keluar. Banyak orang Baduy itu keluar Baduy gitu. Tapi dia tidak mampu, mau kebebasan, mau sebatnya ke dunia rame gitu. Tapi kalau yang dia masih mampu itu harus bertahan yang biarpun ada tantangan, biarpun ada rintangan, itu dia bertahan. Itu pada Dirjen Kebudayaan, seharusnya pada Departemen Agama. Ya, maaf Prof, tidak mudah ya mengatakan bahwa ini silakan saja diperluas agama. Yang dimaksud agama lain itu apa? Apakah itu kembali lagi ke apa ini kebudayaan, budaya lokal atau kearifan lokal? Apakah lalu otomatis jadi agama? Kan tidak.
Sunda Wiwitan mengalami dialektika dengan pemerintah. Pada satu sisi, negara harus menghargai agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh warganya. Tetapi pada sisi lain, Sunda Wiwitan dianggap bukan sebagai agama, melainkan hanya sebagai budaya dan tradisi semata. Maupun ke provinsi maupun ke pusat, saya mau dicantumkan masalah agamanya gitu. Kalau sekarang masih dikosongkan gitu. Sedangkan bagi kami gitu, terus terang saja, itu masyarakat itu banyak yang mengusulkan, banyak komplain yang menjadi pertanyaan begini, kalau yang kemana-mana itu ditanyakan, kenapa ya orang Baduy tidak beragama, sedangkan saya maupun masyarakat saya nggak suka tidak punya agama, soalnya kalau yang orang Baduy itu udah ditentukan ya agama Islam Wiwitan, artinya Nabi Adam. Sekarang itu sekitar 1.500 yang punya KTP, yang mau punya KTP. Sedangkan kami, terus terang saja, khawatir ke masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu biasa perjalanan ke Jakarta, ke Bandung itu, kalau naik kereta, kalau yang nggak punya KTP tidak bisa sekarang. Bukan kayak dulu gitu. Sekarang tidak bisa, terus terang saja, kalau yang nggak punya KTP tidak bisa. Karena dinilai berbeda dan tak mampu mengungkapkan identitas agama, etnis, dan bangsanya, perlakuan tidak adil pun tak jarang harus mereka terima. Kalau yang tidak punya mah banyak sekali, soalnya saya terus terang aja, saya menegaskan ke kantor mana, instansi mana, soalnya banyak sekali orang yang menyaru-nyaru mengaku ngatasnamakan orang Baduy. Itu banyak penipuan yang mengaku orang Baduy, sedangkan saya kalau yang punya KTP itu, kalau ada yang mengaku harus periksa dulu, periksa KTP-nya itu apakah jelas orang Baduy, apakah bukan gitu. Walau ditimpa berbagai masalah, masyarakat Baduy tidak ambil hati dan tetap memelihara hubungan baik dengan siapapun. Memang kalau yang manut agama luar gitu ya, memang kalau masalah agama memang tidak ada sih kejadian bentrok gitu, soalnya kalau yang sampai kekerasan tidak ada, soalnya kalau prinsip orang Baduy gitu, biarpun dijelekan, biarpun itu dia bisa mengalah aja gitu, biarpun dia mengledek, menghina gitu, gak apa-apalah, yang penting kelakuan itu jangan sehebatnya melecehkan orang, menyaci orang, jangan itu mah gak apa-apa kalau orang Baduy itu mengalah. Meskipun masyarakat Baduy memeluk agama yang berbeda, akan tetapi mereka menjiwai ajaran dan filosofi hidup yang sama, yang menjamin kerukunan umat beragama tetap lestari, juga menciptakan pluralisme yang berlandaskan pada kultur asli, tanpa rekayasa sosial apapun. Mereka adalah bagian dari kita. Sudah sepantasnya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita.